Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru. Baik, pada video yang ini ya saya akan menjelaskan sedikit cara untuk membuat soal online dengan memanfaatkan Microsoft Form ya, dengan menggunakan Microsoft Form. Jadi pada video sebelumnya kita udah belajar bagaimana caranya membuat formulir pendaftaran. Sekarang kita akan membuat dengan Microsoft Form. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa Microsoft Form ini sangat ringan ya. Jadi baik diakses menggunakan laptop maupun dengan handphone itu boleh dikatakan yang paling cepat lah ya. Walaupun dengan sinyal yang apa adanya, insya Allah masih tetap bisa diakses seperti itu. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya dibandingkan dengan form-form yang lain seperti itu. Oke, untuk memulainya sama ya, kita login dengan office.com, kemudian pastikan Bapak Ibu login dengan akun Office 365. Ya, di sini saya pakai igi.org.id. Kemudian setelah login, kita pilih form. Nah, ini seperti video sebelumnya, kita klik di form. Oke, kalau video yang kemarin yang kita membuatnya dengan membuat formulir ya, kita pakai formulir. Nah, ini kan kita kemarin. Nah, karena kita mau membuat soal, pastikan Bapak Ibu pakai yang ini, new quiz atau quiz baru atau soal baru ya. Mungkin bahasa di masing-masing office itu berbeda-beda. Nah, ya jadi kita pakai yang ini, pastikan ada kuisnya atau soal. Jangan kita membuat soal online pakai formulir. Nanti nggak bisa muncul apa opsi kunci jawabannya, nggak bisa. Ya, jadi kita pastikan pakai yang ini. Oke, klik sekarang. Nah, oke. Sekarang saya akan membuat soal ya, 10 soal pilihan ganda. Nah, oke. Sekarang soal latihan IPA kelas 6 misalkan. Nah, misalkan ini seperti ini. Oke. Nah, misalkan bentuknya kerjakan soal berikut ini dengan nah. Oke. Misalkan ini instruksinya ya. Oke, baik Bapak Ibu, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ini juga kita bisa menambahkan gambar ya. Kita bisa menambahkan logo sekolah atau apa yang logo lainnya gitu kan. Misalkan kita bisa mencari juga misalkan logo Kemdikbud. Kan. Oh, nggak ada sih logonya. Kita cari di sini. Nah, ini dia. Nah, kita tambahkan ini. Oke ya. Jadi nggak perlu kita download dulu, udah langsung bisa kita cari. Nah, itu salah satu kerennya dari Microsoft Form ini. Kita lihat pratinjaunya, kan keren. Oke. Sekarang kita tambahkan baru. Kita klik di sini ya, kita pilihan karena kita mau buat soal pilihan ganda. Kita klik di sini. Oke ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu saya jelaskan dulu fitur-fiturnya. Ini untuk soalnya tulis di sini nanti. Kemudian di opsi ya, nanti bisa nambahkan opsi. Jadi kita di sini tidak perlu menambahkan A, B, C, D, nggak perlu, langsung jawabannya saja. Seperti itu. Kemudian di sampingnya ini bisa kita kasih komentar atau pesan. Kemudian yang checklist ini adalah misalkan ini jawaban yang tepat yang mana. Ya, pastikan ini harus diisi. Kemudian yang di titik 3 ini ada macam-macam ya. Kalau mau soal matematika kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, ya. Bisa memasukkan persamaannya di sini. Nah, ini dia. Kan. Kalau mau soal matematika.
Nah, jawaban juga sudah support ya. Jawabannya dengan rumus matematika. Nah, ini dia. Oke ya, kalau mau Bapak Ibu mau membuat soal matematika dengan memasukkan fungsi-fungsi ya, ini bagian titik 3 di sini kita checklist yang matematika. Nah, oke. Kalau enggak, ya hilangkan. Nah, ini dia. Oke. Subjudul mau pakai silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Oke, kalau soal biasa ya nggak usah pakai, nggak perlu dicentang matematikanya. Tapi kalau di soal, kemudian di jawaban ada fungsi matematika, checklist matematikanya. Ya, jadi sekarang sudah support untuk di soal bisa masukkan persamaan, kemudian di jawaban juga bisa ya. Oke, ini saya jelaskan. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kita juga bisa acak opsi jawaban ya. Makanya saya tadi sekarang selain kita bisa mengacak soal, kita juga bisa mengacak jawaban seperti itu ya, mengacak jawabannya. Nah, Bapak Ibu, karena ini siswa kita kemungkinan besar belum punya akun Office 365, jadi kita harus buat satu kolom ya, kolom nama ya, kolom nama atau kolom kelas gitu kan ya. Karena kalau di sini kelas A atau kelas B misalkan. Nah, jadi kita hapus dulu untuk pertanyaannya, kita tambahkan baru, tambah teks. Jadi yang nomor 1 ini kita pakai untuk nama. Ya, jadi nanti soalnya mulai nomor 2 kalau misalkan soalnya 10 ya. Untuk soalnya nomor 2 sampai nomor 11 seperti itu. Ya, jadi yang satu ini kita pakai untuk nama. Nama lengkap. Nama lengkap. Nah, jadi di sini untuk khusus nama itu tidak perlu diberikan poin ya. Tidak perlu diberikan poin ya, karena nggak perlu dikoreksi kan nama lengkap. Tapi wajib di checklist. Jadi wajib diisi. Ya. Oke, sekarang kita tambahkan soalnya. Ya, pilihan ganda. Oke, supaya cepat Bapak Ibu siapkan dulu soal yang ingin dibuat ya. Kalau bisa di Word dulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Tinggal pasta aja ya, copy pasta aja. Nah, ini kita copy soalnya. Kemudian opsinya kita copy semuanya. Ya, pastakan di sini satu, maka yang lainnya akan otomatis ikut. Nah, ini dia. Nah, yang ini kita hapus nih yang ada tulisan opsi 2-nya. Hapus seperti itu ya. Jadi nggak perlu ngetik satu-satu. Ya, cukup copy langsung pastekan di option 1 langsung semuanya langsung ikut. Kita lihat perhatiin jauhnya dulu ya. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, sekarang kita pilih nih mana jawaban yang benar. Untuk mengeditnya kita klik dulu. Kemudian jawaban yang benar ini yang ini ya, kita checklist. Nah, sampai muncul jawaban tepatnya, sampai berubah jadi hijau dia. Nah, kan muncul checklistnya. Nah, kenapa tidak diberikan ABC? Nanti kita bisa acak nih Bapak Ibu, kita bisa acak soalnya. Klik bintang 3, acak opsi. Jadi ketika diperhatiin jauh, nanti dia bisa nah ini kan tadi kan yang mutualisme di atas. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa membuat sedikit siswa agak sulit untuk mencontek seperti itu ya. Jadi yang di sana berbeda, di sini berbeda, udah soalnya beda, jawabannya berbeda-beda. Tapi nanti ketika dikoreksi tetap urutannya sama, kuncinya juga sama seperti itu. Jangan khawatir. Oke, sekarang nomor berikutnya soal nomor 2, di sini nomor 3 ya. Ini kita copy. Sekarang jawabannya. Masukkan saja di sini. Ya, opsi yang kedua dihapus yang ada ini. Kemudian kita pilih jawabannya, checklist. Oke. Kalau menghapus yang ini ya, mau menghapus soal yang ini. Mau memindahkan urutan soal kita tinggal pindahkan panahnya ini.
Nah, itu Bapak Ibu. Oke ya. Sekarang soal berikutnya. Jadi nanti Bapak Ibu buat ya paling tidak 10 soal lah. Nah, ini. Oke, sekarang yang ini. Oh iya, poinnya Bapak Ibu ya. Hampir lupa saya. Jadi poinnya kalau ini 10 soal, kita menghendaki biasanya kan umumnya kan 100 ya. Jadi kita satu soal 10 poinnya. Kalau soalnya 5 berarti untuk bisa 100 itu satu soal poinnya 20. Ya, yang penting diatur aja supaya kumulatifnya 100. Itu supaya mudah aja sih. Ini belum masuk poinnya. Nah, kalau tadi di awal kita udah memasukkan poinnya Bapak Ibu, maka seterusnya kita nggak perlu masukkan poin lagi ya. Kalau memang poinnya sama, ya cukup sekali aja. Oke, sekarang ini ada gambar ya. Untuk gambar kita simpan dulu ini di laptopnya. Oke, baik. Sekarang untuk nomor 9 ya. Nomor 9 kita copy dulu soalnya. Pastekan di sini. Kemudian kita tambahkan gambarnya tadi Bapak Ibu. Nah, kita juga di sini bisa menambahkan video dan gambar Bapak Ibu ya. Kita tambahkan gambar. Nah, kita bisa mencari gambar ya. Memang kalau mau dicari gambarnya
Kemudian kita juga bisa cari di OneDrive. Misalkan kita udah unggah gambar kita di OneDrive, kita bisa unggah cari di sini langsung, atau kita unggah dari komputer. Nah, klik di sini, kita cari tadi gambarnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia ya tampilannya. Sekarang kita tambahkan opsinya tadi. Oke, sekarang kita tambahkan nomor baru. Nomor, nah ini dia udah habis terakhir ya. Tinggal ini. Oke, kita copy lagi. Ya, terakhir. Pastikan Bapak Ibu menonton video ini secara utuh ya. Oke, sudah. Ya, jadi semuanya semua soal ini poinnya 10 ya. Kan ini kan ada 11. Ya, 11 yang satunya tadi nama. Seperti itu. Jadi soalnya ada 10, mulai nomor 2 sampai nomor 11. Nah, sudah diberikan kunci kunci jawabannya sudah semuanya, kemudian poinnya sudah. Kemudian kalau yang tadi dari awal kita udah checklist acak opsi, maka sampai nomor 11 juga opsinya akan teracak seperti itu. Oke, sekarang kita perhatiin jauh dulu. Kita lihat dulu tampilannya akan seperti apa. Oke, seperti ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan jelaskan sedikit. Nah, ini kan kita kan kondisinya ya mungkin siswa tuh belum punya akun Office 365 ya. Jadi kita harus membuatkan satu ini formulir usia nama, data nama ya. Kalau siswa Bapak Ibu sudah punya akun Office 365 sekolah, misalkan siska@sdn08semerunduk.sch.id misalkan. Jadi kita nggak perlu masukkan kolom nama lagi Bapak Ibu ya. Maka ketika siswa itu udah login kemudian mengerjakan ini di data itu akan otomatis akan ada nama dia ya di Excelnya nanti seperti itu. Jadi kita nggak perlu buatkan kolom nama lagi karena datanya udah sudah ada terrekod di sistem. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat pengaturan. Kita klik di sini. Nah, ini dia. Nah, opsi kuisnya bisa Bapak Ibu checklist ya. Misalkan ketika siswa sudah selesai mengerjakan, apakah hasilnya akan bisa dilihat secara otomatis atau tidak. Ya, kalau nggak mau dilihat otomatis, ya kita hilangkan. Tapi kalau ketika siswa sudah selesai mengerjakan, biar bisa dilihat otomatis, kita checklist di sini. Nah, seperti itu. Kemudian, siapa yang dapat mengisi formulir? Ya, nah, yang dapat mengisi formulir itu hanya kalau yang ini ya, kalau pesertanya atau siswanya sudah punya akun Office 365, maka checklist ini Bapak Ibu ya. Nah, misalkan kan nggak mungkin siswa punya akun IG ya. Jadi ini eh, kita pakai yang ini. Ya siapapun dapat menjawab karena siswa nggak punya akun IG kan. Nah, kalau saya misalkan pakai akun sekolah ya, sekolah saya udah punya akun sudah Office 365. Saya punya akun Office 365, siswa juga punya akun Office 365. Maka siswa klik yang ini ya. Maka Bapak Ibu aturnya pakai yang ini. Hanya orang di organisasi saya atau di sekolah saya yang bisa merespon. Jadi kita bisa mencatat nama dia, kemudian langsung hanya bisa dibatasi satu orang satu kali ngisi. Karena akunnya sama seperti itu ya.
Nah, ya, tapi kalau siapapun yang menjawab, nah, itu yang tidak punya akun Office 365. Oke, ya, kita pastikan yang ini dulu lah, ya, karena pesertanya kan tidak punya akun Office 365. Oke, kemudian opsi untuk tanggapan, kita pastikan ini atur ya, kita checklist, kalau nggak dia checklist nanti nggak bisa diisi formulirnya, checklist. Kemudian kita bisa atur juga tanggal mulai, tanggal selesainya, tanggal berapa gitu kan. Nah, ini bisa diatur waktunya kapan, misalkan jam ujiannya kita mau atur. Nanti tanggal 23 jam berapa. Tanggal selesai tetap di tanggal 23, misalkan 1 jam berikutnya gitu kan. Jam 4 gitu kan. Jadi akan otomatis pada pukul 4 ini formulirnya udah nggak bisa dikerjakan lagi. Tapi untuk latihan ini kita nggak usah pakai ini ya. Nah, ini biarkan aja, cukup yang ini. Kemudian kita bisa acak pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini dia, saya akan jelaskan ini. Ya, acak pertanyaan ini. Kalau semua pertanyaan diacak, maka nanti nomor 1 yang sebagai nama ikut juga teracak Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana yang agar nomor 1 ini yang nama ini tetap di atas, tidak teracak, yang teracak hanya nomor 2 dan nomor sampai dengan nomor 11 ya. Nah, caranya kita kunci pertanyaan. Maksudnya pertanyaan mana yang tidak teracak ya. Nah, kita bisa atur ya 1:1. Ya. Jadi nomor 1 ini enggak teracak. Oke, kita perhatiin jauh dulu. Nah, kan udah teracak nih. Kita kembali lagi. Perhatiin jauh lagi. Nah, nomor 1 aman. Kita cek lagi. Nomor 1 tetap yang nama lengkap di atas. Nah, ini kan berubah-berubah nih nomor 2 dan seterusnya berubah semua susunannya. Oke, kita cek lagi ya. Oke, aman ya. Nomor 1-nya tetap di atas. Nah, ini berubah lagi nih susunannya. Oke. Ya, kita cek lagi. Oke. Ya. Nah, jadi kita pastikan kalau mau mengacak soal, kita di pengaturan ini kita atur yang acak pertanyaan, tapi jangan semuanya. Ya, jangan semuanya supaya namanya nggak teracak. Jadi kita kunci pertanyaan. Ya, kunci maksudnya yang pertanyaan mana yang nggak teracak. Misalkan nama. Jadi nomor 1 sampai nomor 1. Kalau misalkan di sini nanti ada Bapak Ibu mau buat lagi ya. Buat lagi kelas ya. Nah, misalkan ada kelas ya. Oke. Ini udah, oke, kita tambahkan baru. Pilihan lagi kelas. Misalnya kelasnya paralel. Kelas A, kelas B. Nah, ini wajib diisi. Opsinya nggak usah diacak. Kemudian poinnya nggak usah ya, karena dia kelas A dan kelas B. Sekarang kita atur di pengaturan acak soalnya. Berarti yang tidak boleh teracak nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, 1 sampai 2 ini aman, nggak teracak. Oke, kita uji dulu. Oke, perhatiin jauh. 1, 2 aman ya. Nomor 3-nya ini Taman Nasional. Kita cek lagi ya, 1, 2 masih tetap di atas ya. Kemudian nah ini udah berubah yang nomor 3 sampai nomor 12. Jadi 1 dan 2 ini untuk nama dan kelas. Kemudian 3 sampai nomor 12 itu sebagai soalnya seperti itu ya. Jadi saya jelaskan, pastikan lagi ini Bapak Ibu checklist ya, karena siapapun dapat menjawab karena kondisinya ini siswa tidak punya akun Office 365. Kemudian ini terima tanggapan ya, pastikan ini di checklist. Kemudian acak pertanyaan ya, kunci pertanyaan. Jadi yang tidak diacak nama dan kelasnya. Nah, kalau kelasnya hanya 1 ya nggak perlu pakai kolom kelas ya. Jadi hanya pertanyaannya namanya aja 1 sampai 1 ya. Nah, jadi jangan semuanya. Kalau semuanya nanti nomor soal apa namanya berada di belakang gitu kan. Atau kelasnya di tengah-tengah kan aneh.
Ya, jadi dikunci nomor 1 dan 2 tidak diacak. Oke, ya. Sesuaikan pesan terima kasih. Oke. Sekarang selamat kamu telah selesai mengerjakan soal belajar. Oke, jangan lupa belajar lebih giat lagi. Oke, ya ini pesan untuk murid kan ya. Nah, oke, sekarang ini dikosongkan aja ya. Sip, ini pastikan lagi, saya ulangi, siapapun dapat menjawab, terima tanggapan, acak pertanyaan, pastikan pertanyaan mana yang tidak diacak, nah sisanya teracak ya. Untuk di bagian nomor jawaban soal yang ini kita acak opsi, pastikan semua soalnya bisa diacak opsi jawabannya, tapi tidak perlu Bapak Ibu tuliskan A, B, C, D. Kalau dituliskan A, B, C, D, kita acak opsi, nanti B-nya ada di atas atau D-nya ada di atas, kan nggak bagus ya. Jadi kita kosongkan aja pilihan A, B, C, D-nya ya. Nah, nggak masalah. Seperti itu. Kan kuncinya kan di jawaban benarnya, seperti itu ya. Oke, tapi kalau mau pakai ABCD ya, kalau mau pakai ABCD berarti nggak perlu diacak, jangan diacak opsinya. Kalau opsinya diacak, nanti kan terbalik-balik opsi jawabannya ya. Nah, oke. Sekarang kita bagaimana membagikan soalnya. Seperti yang video sebelumnya, jangan kita membagikan soal dari link yang ini ya. Atau ketika diperhatiin jauh kita copy yang di sini ya. Nah, jangan Bapak Ibu copy dari link yang di sini. Kenapa? Kalau di copy di sini nanti tidak bisa dibuka. Nah, untuk membagikannya sama seperti formulir pendaftaran tadi, kita klik bagikan. Kemudian ini pastikan siapapun dapat menjawab ya. Kemudian URL pendeknya nggak usah. Nanti kita pakai ini URL atau apa. Kita copy di sini. Ya, kita copy. Nah, kemudian kita buka ini URL. Oke, kita pastikan soal yang panjangnya, link yang panjangnya. Nah, kita ganti ya. Misalkan, coba. Oh, sudah dipakai orang berarti. Kalau tidak bisa berarti sudah dipakai orang Bapak Ibu ya. Nah, nih ya soal IPA 2022 misalkan ya. Jadi nanti tergantung Bapak Ibu lah memberikan namanya apa. Seperti itu. Tapi pastikan sekali lagi yang diketik di sini ya, jangan terlalu banyak kombinasi huruf besar huruf kecil. Kalau kecil kecil semua, kalau besar besar semua supaya mudah ya siswa mengetiknya. Tinggal di copy ya, bisa dibagikan ke siswa di grup WA-nya ya, seperti itu. Nah, untuk membagikan soal tadi seperti tadi ya, pakai link, bisa pakai kode QR. Nah, oke ya, bisa di-scan juga. Atau kalau Bapak Ibu punya website atau blog, nah bisa di-copy di halaman blognya ya, nanti bisa ngerjakan di website milik Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini dia pakai link tadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Masih banyak lagi yang bisa dieksplorasi ya dengan Microsoft Form ini ya. Ini hanya dasar-dasarnya aja. Selamat bereksplorasi, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.